Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi mengenal benda hidup dan tak hidup, juga materi mengenal hewan. Sudah siap ya? Yuk kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, siapa yang sudah bisa membedakan benda hidup dan benda tidak hidup? Nah, apakah kalian dapat mengetahui ciri-ciri benda yang hidup dan tidak hidup? Nah, apa sih yang dimaksud benda hidup dan benda tidak hidup? Benda yang hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri dapat bergerak, bernafas, tumbuh, dapat makan dan minum. Sedangkan benda tidak hidup atau sering disebut dengan benda mati, yaitu benda yang tidak perlu diberi makan dan minum karena tidak tumbuh, alias benda mati ya, namanya juga benda mati, berarti tidak usah diberi makan, diberi minum. Nah, karena dia tidak tumbuh. Benda mati berupa padat, cair, dan gas. Nah, untuk yang pertama di sini Ustazah kasih contoh benda yang hidup seperti apa? Apa saja benda hidup? Yaitu di sini ada gambar yang pertama, gambar ayam. Nah, ayam kenapa sih termasuk golongan benda yang hidup, teman-teman? Karena ayam dapat tumbuh, dapat bernafas, dan juga makan dan minum ya. Ayam dapat tumbuh mulai dari anak ayam yang kecil itu masih itik ya, baru keluar dari cangkang telur, kemudian tumbuh menjadi ayam jago seperti ini. Namanya itu benda hidup. Kemudian nih ada gambar siapa ini? Ya, gambarnya kita, manusia. Ya, kenapa manusia termasuk golongan benda hidup? Karena manusia dapat bernafas, dapat makan, dapat minum, ya. Kemudian tumbuh, berkembang, ya, sama seperti ayam ya. Iya. Nah, kemudian gambar yang ketiga ada tumbuhan. Oh, ternyata tumbuhan juga termasuk benda hidup. Kenapa ya, teman-teman? Iya, betul, karena tumbuhan itu dapat tumbuh ya, tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Kemudian tumbuhan juga makan dan minum, juga bernafas. Nah, di sini ada pohon juga, sama seperti tumbuhan ya. Pohon juga termasuk benda yang hidup karena dapat tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar ya, yang amat besar. Pohon juga makan dan minum. Nah, ya, seperti itu beberapa contoh benda hidup. Kalian bisa ya dapat menyebutkan lagi selain yang ada di contoh Ustazah, benda yang hidup di sekitar kalian. Coba sebutkan bersama ayah atau bunda. Kemudian, nah ini contoh benda yang tidak hidup, teman-teman. Benda yang tidak hidup itu ada pensil, terus ada tempat minum, ada air, kemudian ada batu. Kenapa sih benda pensil, tempat minum, air, dan batu itu termasuk benda yang tidak hidup? Karena mereka semua tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak makan, tidak minum, dan tidak bernafas. Kemudian tidak dapat bergerak juga ya teman-teman. Lain dari tadi, benda yang hidup bisa bergerak seperti ayam, bisa bergerak berjalan-jalan ke sana ke sini. Manusia juga memiliki kaki, bisa bergerak berjalan ke sana ke sini. Sedangkan pensil tidak bisa bergerak ya. Kalau bergerak itu berarti mengerikan sekali. Ya, pensil itu tidak bisa bergerak kecuali ada yang menggerakkan untuk menulis. Kemudian tempat minum juga tidak bisa bergerak. Batu juga sama ya. Nah, air. Nah, kemudian ini ada air. Nah, seperti yang Ustazah tadi jelaskan, macam-macam benda mati yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, salah satunya yaitu air. Air itu termasuk benda yang mati, benda yang tidak hidup ya, teman-teman. Kemudian benda padat itu seperti ini. Ada batu, ada pensil, ada tempat minum. Gitu ya. Kemudian yang gas, ya Ustazah maaf belum mencontohkan yang gasnya. Ya, gas itu termasuk benda mati juga ya. Contoh gas itu apa?
balon udara, di dalamnya ada gasnya. Kemudian gas LPG, di dalamnya juga ada gasnya. Itu contoh benda mati. Nah, kemudian ada cara merawat hewan, teman-teman. Nah, di sini siapa yang suka memelihara hewan peliharaan? Nah, kalian telah mengetahui tidak cara merawat berbagai hewan peliharaan? Ada apa saja ya hewan peliharaan yang ada di rumah? Pasti ada yang memelihara ayam, kucing, burung, ikan, kura-kura, dan lainnya. Hewan peliharaan di rumah perlu dirawat dan diperhatikan oleh seisi rumah ya teman-teman. Salah satu cara agar semua anggota keluarga tidak lupa untuk merawat hewan peliharaan yaitu dengan cara menulis pemberitahuan di dekat kandang hewan. Nah, berikut contohnya ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya memelihara binatang, harus kita kasih pemberitahuan ya di dekat kandang hewan supaya tidak ada yang lupa memberi makan hewan tersebut. Baik dari kalian, dari ayah, dari bunda, dari kakak atau adik yang membaca pemberitahuan tersebut pasti akan memberikan makanan atau merawatnya. Nah, di sini ada contoh. Berikut adalah contoh cara menulis kalimat pemberitahuan untuk hewan peliharaan. Ya, bisa kalian baca. Di sini ada gambar apa, teman-teman? Ya, ada gambar kucing yang sedang berada di dalam kandangnya. Kemudian di sampingnya ada tulisan pemberitahuan, dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, ini diberitahukan untuk seluruh anggota keluarga. Bahkan ketika ada orang yang melihatnya bisa ya membaca tulisan pemberitahuan, maka dari itu yang membaca akan mengetahui, oh ternyata kucing itu tidak boleh diberi makan sembarangan. Nah, di sini ada kalimatnya. Gambar di samping adalah kandang kucing milik Andi. Oh, ternyata kucing tersebut miliknya Andi, teman-teman. Kemudian Andi memberi peringatan tertulis agar seseorang tidak sembarangan memberi makan kucingnya. Andi ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Andi memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Andi yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Nah, ternyata Andi sangat menyayangi kucingnya ya, sampai menulis pemberitahuan tidak boleh ada yang memberikan makanan sembarangan untuk kucingnya. Nah, berikut ini ada cara mengenal jenis hewan. Nah, simak teks bacaan berikut ini ya bersama-sama. Mari kita baca. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang ada banyak hewan. Ada harimau, buaya, banteng, rusa, dan jerapah. Di kebun binatang ada rambu-rambu pemberitahuan seperti dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memberi makan pada hewan, dan lain sebagainya. Anton melihat berbagai jenis makanan yang dimakan oleh hewan. Tidak sembarang makanan yang diberikan. Harimau diberi makan daging oleh petugas, sedangkan banteng diberi makan rerumputan. Buaya diberi makan ayam mentah yang sudah mati. Rusa diberi makan wortel, sedangkan jerapah memakan daun-daun muda yang ada di pohon sekitarnya. Jadi pada teks bacaan di sini, siapa yang sedang berlibur, teman-teman? Anton ya. Iya, Anton berlibur ke kebun binatang. Di sana Anton melihat ada binatang apa saja? Ada harimau, buaya, banteng, rusa, dan jerapah. Di sana juga Anton melihat banyak macam pemberitahuan, tulisan pemberitahuan seperti tadi tulisan pemberitahuan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memberi makan pada hewan, dan lain sebagainya tadi ya. Ya. Kemudian Anton keliling lagi. Ternyata
Tidak sembarangan makanan yang diberikan kepada hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Anton melihat petugas harimau sedang memberi makan daging kepada harimaunya. Sedangkan banteng tadi Anton melihat diberi makan rerumputan. Buaya diberi makan ayam mentah yang sudah mati. Kemudian rusa diberi makan wortel, sedangkan jerapah memakan daun-daun muda yang ada di pohon sekitarnya. Ternyata memang tidak sembarangan ya memberi makan hewan, karena sudah ada makanan-makanan yang disukainya. Nah, kemudian ada mengenal cara hewan bergerak. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya hewan-hewan itu bergerak? Hewan adalah termasuk benda yang hidup, maka dari itu hewan dapat bergerak dan berpindah tempat ya teman-teman dengan sendiri. Adapun hewan memiliki cara yang berbeda untuk berpindah tempat. Seperti kelinci berpindah tempat dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara melompat. Kemudian kucing berpindah tempat dengan cara berjalan dengan 4 kakinya. Selain berjalan, kucing juga dapat melompat ya dari tempat yang agak jauh dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalnya berpindah dari meja ke kursi. Ataupun sebaliknya, dari kursi ke meja, kucing bisa dapat berpindah dengan cara melompat. Kemudian ada burung. Burung cara berpindahnya gimana teman-teman? Ya, dengan cara terbang ya, pastinya dengan kedua sayapnya burung memindahkan tubuhnya hinggap ke pohon satu ke pohon lainnya. Ya, kemudian ada ikan. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang, ya. Itulah macam-macam cara hewan bergerak, teman-teman. Sudah paham ya? Kita belajar tadi mengenai untuk yang pertama benda yang hidup dan tidak hidup beserta contohnya, kemudian mengenali dunia hewan. Sudah paham ya teman-teman semua? Ustadzah akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.